Coba giliran ulama cek mesum, pemecah belah persatuan, anti Bhinneka Tunggal Ika, penebar kebencian, ustadz abal-abal, kadron, kadal gurun, barokatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, segenap pengurus masjid BKM Masjid Jamiatul Khairiyah Marelan yang dimuliakan Allah SWT, para umarok yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, Laskar FPI yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan tentang orang-orang dulu yang mati-matian mengejar kedudukan dunia, mengejar harta dunia, siang dan malam memupuk harta dan pangkat jabatan. Dikisahkan dalam Quran, semuanya mengalami kegagalan hidup. Meskipun mereka berhasil mengambil pangkat tertinggi jadi raja, berhasil mengumpulkan harta terbanyak jadi orang kaya raya, tapi mereka melupakan satu perkara, yaitu perkara agama. Mentaati Allah dan Rasul mereka nggak mau, karena dianggap agama menghalangi karir. Mereka tidak akan dapat puncak apa yang mereka kejar untuk urusan dunia kalau bawa-bawa agama. Sehingga mereka mati-matian menjauhi agama. Kok mau mereka menjauhi agama? Karena dianggap agama itu bakal menghalangi keinginannya untuk merambah kemuliaan dunia ini. Agama itu akan melarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, ini, wah, menghalang saja ini agama. Mereka buang agama. Hasilnya mereka berubah jadi manusia-manusia hina. Sebab kemuliaan itu justru di dalam agama. Seandainya kita pegang ini agama, kita miskin seumur hidup, mati melarat, mati nggak makan 14 hari kelaparan, kita tetap jadi orang mulia, karena kemuliaan itu dalam agama. Tapi mereka nggak ngerti, mereka buang agama, mereka jauhi nabi-nabi, mereka jauhi kitab suci.
karena dianggap agama menghalangi ambisi dan karir mereka. Kita pikir ini hanya terjadi zaman dulu, ternyata sampai sekarang sama saja. Orang banyak menganggap agama itu penghalang, sehingga agama itu dimusuhi. Kalaupun tidak dimusuhi, dipilih-pilih. Ini cocok nih ambil, ini nggak cocok buang. Dipilih-pilih. Padahal Al-Quran menyuruh kita orang Islam kalau mau megang agama itu harus lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai kamu orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Keselamatan itu kafah, sempurna, lengkap, dari kepala sampai kaki, dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir dan batin. Itu maksudnya kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan ikuti langkah-langkah setan yang milih-milih agama atau membuang agama. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Jelas-jelas di Quran itu. Tetap aja orang sekarang yang ambisinya besar meminggirkan agama. Kita lihat orang-orang dulu yang berhasil mengambil kedudukan dunia tapi membuang agama, nasibnya sial. Mereka menjadi manusia hina. Ada orang berpikir dari dulu sampai sekarang, kesuksesan hidup di dunia itu kalau pangkatnya tinggi. Itu pemikirannya. Kalau dapat pangkat tinggi, sukses. Sehingga kalau ditanya, apa kabar kawan kita si Bejo? Wah, Bejo udah sukses, udah jadi menteri. Kan sukses itu di pangkat. Kalau kawan kita si Kliwon, wah dia udah jadi bupati, sukses. Jadi kesuksesan itu dipikirnya di pangkat. Kalau kawan kita si Ponirin, wah jadi gembel, nggak sukses. Kerjanya cuma ke masjid doang, makannya pun waduh tiwul, dia nggak sukses. Kesuksesan itu dipikirnya di pangkat yang tinggi. Kalau dapat pangkat yang tinggi dihitung sukses. Kalau nggak dapat pangkat tidak sukses. Apakah betul Allah meletakkan kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup, kejayaan hidup pada pangkat yang tinggi? Tidak. Buktinya Fir'aun. Fir'aun itu lahir jadi pangeran, orang anak raja dia. Mati jadi raja. Lahir jadi pangeran, dewasa jadi raja, mati tetap jadi raja. Tenggelam di Laut Merah dalam keadaan sedang jadi raja. Raja seumur hidup lagi. Nggak pakai KPU. Nggak pakai KPU dia. Yang kotak suaranya pakai kardus, digembok, nggak pakai dia. Nggak ada sama Fir'aun itu KPU itu apa itu? Ditangkap KPK lagi terima suap 900 juta. Fir'aun nggak pakai KPU. Pengumuman pemenangnya tengah malam nggak ada. Dia jadi raja seumur hidup, betul nggak? Sukses. Dia hina dunia akhirat, hina di dunia dan hina di akhirat. Kurang apa dia jadi raja seumur hidup? Nggak ada yang berani sama dia. Rakyatnya nggak berani sama dia. Disuruh nyembah. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sujud semua sama aku. Sujud semua. Gobloknya rakyatnya itu. Sujud semua. Nggak ada yang berani ngelawan Fir'aun. Sukses dia. Sukses. Ya. Dia hina dunia dan akhirat. Kenapa dia hina dunia akhirat? Menolak agama, nggak mengakui Allah sebagai Tuhannya, nggak mengakui Nabi Musa sebagai nabinya, malah ngaku Tuhan. Mana buktinya Fir'aun hina di dunia?
Mana buktinya dia hina di dunia? Dia kan raja. Iya, hina dia di dunia, buktinya tidak ada satupun orang mau dipanggil Fir'aun. Mau? Saudara hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Kalau nggak ditangkap protokolnya tuh ya. Menghina kau ya? Menghina, hina. Fir'aun hina. Presiden dipanggil Fir'aun, menghina. Kalau presiden sukses, tentu kalau Fir'aun itu sukses, presiden senang dipanggil Fir'aun. Wah, bapak udah 2 periode pak, maunya tahun depan bapak 3 periode biar kayak Fir'aun, sukses. Wah, terima kasih, terima kasih. Nyatanya dia marah, betul nggak? Berarti Fir'aun itu hina. Kelirulah orang yang menganggap kesuksesan hidup pada pangkat yang tinggi. Setinggi apapun pangkat, nggak ada agama, dia hina di dunia dan hina di akhirat. Golongan kedua mengatakan sukses itu kalau hartanya banyak. Kalau jadi orang kaya, orang sukses. Wah, itu di mana-mana itu. Apa kabar kawan kita sekarang? Yang mana? Itu yang merongos itu. Oh, dia sekarang udah sukses, udah kaya raya, dia rumahnya 10, istrinya 4, mobilnya 7, sukses. Dia tidur di atas duit, tidur di atas duit. Masya Allah, lap sepatunya aja duit 100.000, habis dilap buang. Wih, sukses kok, sukses karena kaya. Apakah Allah meletakkan kejayaan hidup, kesuksesan hidup pada harta yang banyak? Tidak. Ada orang paling kaya di dunia yang tidak pernah bisa diimbangi oleh manusia manapun sampai hari kiamat. Siapa dia? Qarun. Siapa? Qarun. Kaya dia. Dia itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemana-mana Nabi Musa ngajar dia ikut. Tukang bawakan sendalnya lah kira-kira. Khodamnya Nabi Musa, sepupu. Kemana-mana Nabi Musa ngaji, dia nomor 1 datang mendampingi. Satu hari dia bilang, Nabi Musa doakan saya supaya jadi orang kaya, karena kalau saya nanti kaya, semua biaya ngaji saya yang biayain. Nabi Musa tinggal tenang aja, biaya-biaya sana sini saya yang biayain. Nabi Musa tinggal dakwah, enak, semua saya yang urus, asal saya kaya, kan saya sepupumu. Dilihat sama Nabi Musa wajahnya, nggak bakat ini jadi orang kaya. Nah, Nabi Musa udah tahu, dia udahlah kamu miskin aja lebih bagus. Kalau kamu miskin, kamu rajin ngaji, rajin ibadah, kamu rajin berdoa, sudahlah kamu miskin aja. Allah tolonglah, kan saya sepupumu, kalau saya kaya nanti saya jadi orang bagus, orang sukses, kamu akan saya bantu. Mau dakwah sana biaya dari saya, mau dakwah sini biaya dari saya, pokoknya terima bersih, enak. Nggak mau Nabi Musa, didesak terus. Akhirnya Nabi Musa kasihan juga, didoa jadikan Qarun kaya. Nabi Musa diajari sama Allah, ada rumus kimia, bikin ini jadi ini. Airnya nanti kalau direndam, ini kuningan direndam 1 malam, besok jadi emas. Wah, apa nggak kaya? Beli kuningan sebesar batu bata, direndam, besok jadi emas. Apa nggak kaya? Diberitahu pada Qarun, nih kalau kamu mau kaya nih, dicatat sama dia rumusnya. Beli kuningan, direndam, besok jadi emas. Oh, kaya raya dia. Sampai kunci-kunci lemarinya dari emas. 7 keledai nggak kuat ngangkat kuncinya aja. Bayangin saking kayanya Qarun itu. Wah, kaya raya. Saking kayanya dia merasa bangga dengan hartanya. Dikarnavalkan Qarun, dikarnavalkannya hartanya. Jadi ini orang pertama membuat karnaval itu Qarun.
dipamerkannya hartanya keliling kota. Wih, sampai orang-orang pada ih hebatnya lah Qarun, kalau aku kaya kayak Qarun, waduh betapa mulianya aku. Oh, jadi saya kalau lihat karnaval itu teringat Qarun saya. Tapi orang beriman ketika lewat Qarun dengan hartanya yang banyak, emas semua, orang beriman bilang, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada pada Qarun. Orang beriman gak goncang. Tapi orang-orang munafik, orang-orang fasik, wih, silau dengan kehebatan Qarun, dipuji-puji Qarun. Apa yang terjadi? Gak pernah lagi ngaji, sibuk dengan hartanya. Akhirnya jatuh tempo, kata Nabi Musa dia harus bayar zakat. Orang Bani Israel bayar zakat, sholat, puasa, naik haji. Bani Israel zaman Nabi Musa, zaman sekarang mah sontodoyo dia. Minta zakat, datang murid Nabi Musa. Qarun, Nabi Musa minta zakat untuk kaum muslimin. Apa kata Qarun? Sejak kapan Nabi Musa jadi pengemis? Pengemis dibilangnya. Muridnya bilang Nabi Musa dibilang pengemis. Datang Nabi Musa jumpa Qarun. Apa kau bilang aku pengemis? Dalam agama kita kalau harta kaya harus dapat bayar pajak dulu 10%. Kalau zaman kita sekarang 2,5%, 10%. Wah bener kau jadi pengemis, banyak amat yang nyari makan saya, yang cari duit saya, yang susah payah 10%. Kata Nabi Musa, kau nggak susah payah, rumus kimianya dari saya, Allah yang ngirim wahyu. Kamu tinggal rendam kuningan besok jadi emas, susah payah di mana kamu? Allah minta 10% nggak dikasih? Nggak, saya tidak kasih. Akhirnya dia bayar pelacur, dia suruh berzina, hamil, dia bilang Nabi Musa yang menghamili. Pokoknya jahat banget lah, difitnah habis-habisan. Persis sekarang ada ulama Habib difitnah cat mesum. Iya, dipinah cat mesum. Biasa begitu sekarang. Ulama ini radikal, ustadz itu radikal, pemecah belah persatuan, anti Bhinneka Tunggal Ika. Giliran lonte dibilangnya jangan bilang lonte, terlalu kasar, harus dibilang pekerja seks komersil. Coba giliran ulama cek mesum, pemecah belah persatuan, anti Bhinneka Tunggal Ika, penebar kebencian, ustadz abal-abal, kadron, kadal gurun, ya kan? Giliran lonte jangan bilang lonte, kasar itu Pak Ustadz, nggak pantas itu, harus kita lembut, pekerja seks komersil. Yeah. Dari dulu begini keadaan, tahu, dari dulu. Akhirnya Nabi Musa marah dengan Qarun. Qarun, kau tobat kau? Gak mau dia. Apa tobat? Ini harta semua Allah yang beri. Tidak, ini semua harta saya yang cari. Kufur dia kepada Allah. Ini harta semua saya yang cari. Tidak, kata Nabi Musa, ini Allah yang memberi. Tidak, saya yang cari. Ditelan bumi, masuk kakinya sampai dengkul, ditelan sama bumi. Tuh, bumi sudah marah. Tobat, nggak mau. Ditelan bumi sampai pinggang. Tobat, bayar zakat 10%. Nggak mau, sampai ke mulutnya, sampai ditelan, sampai istana-istana yang ditenggelamin. Emas-emasnya semua ditenggelamkan, disedot sama bumi. Sehingga sekarang kalau kita gali sumur, dapat emas di dalam sumur, kita bilang dapat harta Qarun. Saking kayanya tuh, coba. Belum pernah orangnya gali sumur dapat harta Jokowi, belum. Gali sumur dapat harta. Sukseskah Qarun? Sukses. Dia hina dunia akhirat. Mana buktinya dia hina di dunia? Nggak ada orang mau dipanggil Qarun. Ibu hamil udah 9 bulan, kata dokter minggu depan melahirkan. Sudah di scan anak saya, ternyata laki-laki. Masya Allah. Udah disiapkan namanya, Bu? Sudah. Biar hebat namanya Qarun. Bocor mamanya itu. Betul.
Nggak ada namanya Qarun membanggakan, tapi menghinakan iya. Orang tanya, siapa orang paling kaya di Marelan ini? Saya. Masya Allah. Apa kekayaanmu? Saya punya kebun sawit 10.000 hektar. 1 bulan bersih duit saya 10 miliar. Masya Allah. Kaya, saya paling kaya di Marelan. Wah, berarti bapak Qarunnya Marelan ya. Kalau nggak ditabok kita sama. Menghina kamu ya? Menghina. Memang Qarun itu kurang kaya apa? Jadi kalau ada orang mengatakan supaya sukses, kaya raya, keliru, betul nggak? Ada yang mengatakan yang ketiga, sukses itu kalau ilmunya tinggi. Apa kabar kawan kita sekarang? Wah, dia udah jadi profesor, doktor, dosen di Universitas Indonesia. Sukses dia. Katanya sukses ilmunya banyak. Kalau kawan kita si Percil dulu, oh Percil, wah nggak beres tuh, nggak taman SD dia kan Percil, ya nggak sukses dia. Kerjanya cuma sholat, zikir, baca Quran, dah menjijikkan, membuat malu alumni sekolah kita. Waduh, dipikirnya sukses tuh ilmunya banyak. Kalau ilmunya banyak, paling banyak ilmunya iblis. Iblis itu penghulunya malaikat di sorga lagi, digelar namanya Azazil. Siapa namanya? Iblis itu namanya Azazil. Azazil itu ilmunya tinggi. Ketika dia menolak sujud hormat kepada Nabi Adam, Allah bertanya, ya iblis, ma mana'aka antas juda bima khalaqtu biyadai. Apa yang membuatmu tidak mau? Apa yang membuat kamu menolak sujud kepada Nabi Adam untuk menghormati Nabi Adam? Makhluk yang kuciptakan langsung dengan kodrat dan irodahku. Ini tafsirnya Ahlus Sunnah nih. Di situ bima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat kamu menolak sujud kepada makhluk yang langsung kuciptakan dengan kedua tanganku? Bima khalaqtu biyadai. Nah, kalau orang-orang salafi mengatakan itu betul-betul tangan Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Bima khalaqtu biyadai, yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Nah, ini hati-hati nih soal akidah ini. Kalau mereka mengatakan ya memang betul-betul tangan Allah berapa? 2. Bima khalaqtu biyadai, berarti Allah tangannya 2. Mereka mengatakan begitu. Tangan Allah berapa? 2. Cuman bentuknya aja kita nggak tahu. Kita bantah, kalau nggak tahu bentuknya tangan kok berani bilang tangan? 2 lagi. Lah yang bilang kan 2 Allah. Iya, tapi itu arti kiasan. Kalau Allah mencipta nggak pakai tangan. Allah mencipta nggak pakai tangan. Lihat di ayat lain surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tuh mencipta nggak pakai tangan. Apabila Allah berkehendak dengan sesuatu, Allah cukup perintahkan jadi, maka serentak dengan perintah Allah jadi, maka mana ada Allah bikin Nabi Adam diambil tanah pakai tangan, kucel kayak binimu bikin getuk aja. Hati-hati akidah, hati-hati. Kalau Tuhan dibilang tangannya 2, Tuhan kita tangannya 2, kalah dong sama Tuhannya orang Hindu. Betoro Guru tangannya 8. Tuhannya orang Jepang tangannya 1000. Jangan bilang tangan Allah 2. Walaupun dikatakan bima khalaqtu biyadai, yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ulama salaf mengatakan biarkan seperti itu, tidak tahu artinya apa maksudnya, tidak tahu, biarkan kalimat itu begitu, serahkan kepada Allah, nanti hari kiamat baru tahu artinya. Wah, itu pendapat ulama salaf. Kalau ulama khalaf mutakhirin seperti Imam Nawawi, Imam Suyuti,
Mereka ini beliau mengatakan, bima khalaqtu biyadai, yang telah kuciptakan dengan kodrat dan irodahku, begitu, dengan kuasaku, bukan dengan tangan. Kalau dibilang tangan Allah dua, cuman bentuknya aja yang nggak tahu bagaimana. Lo nggak tahu bentuk tangan kok berani bilang tangan. Yang namanya tangan ya begini, betul? Kalau yang begini namanya muncung. Begini tak, begini begini sekil. Hati-hati dengan akidah. Di masjid ini harus ada pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya nggak sesat ini anak-anak muda ini. Jangan bilang Allah punya tangan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal dengan apapun. Kalau punya tangan berarti semisal dengan saya dong. Saya punya tangan, Tuhan punya tangan, semisal dong. Tidak boleh memisalkan jisim Allah. Allah tidak berjisim seperti yang dibayangkan oleh manusia. Siapa yang membayangkan Tuhan seperti bentuk manusia, itu paham sesat, namanya mujassimah. Apa namanya? Mujassimah. Apa namanya? Mujassimah. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan permisalkan Allah dengan sesuatu. Jangan serupakan Allah dengan sesuatu. Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, pakai jari. Itu paham mujassimah. Janganlah kau katakan Allah itu duduk di aras, turun ke bumi, itu paham musyabbihah. Ikutilah saja ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Ikutilah saja ajaran yang lurus Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Ini karangan saya nih lagu nih. Belum direkam aja nih. Kata Allah, iblis, kenapa kau nggak mau sujud hormat? Sujudnya li ta'zim, sujud hormat, bukan sujud menyembah, bukan li ta'bud. Kalau menyembah hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ta'zim, sujud ta'zim. Sebagaimana saudara Nabi Yusuf 10 orang, waktu Nabi Yusuf minta bapak dan ibu tirinya dipikul dari Palestina ke Mesir, pikul. Bapaknya namanya Nabi Yakub, ibunya namanya Laya, ibu kandungnya namanya Rohil. Sampai di istana, Nabi Yusuf sebagai raja turun dari singgasana. Bapak ibunya didudukkan di singgasana. Warafa'a abawaihi alal arsh. Maka Nabi Yusuf mendudukkan bapak dan ibunya di atas singgasana raja. Nabi Yusuf malah turun dari singgasana raja. Taulah saudaranya, berarti raja ini Nabi Yusuf nih, yang dulu kita buang waktu kecil. Kharru lahu sujada. Maka 10 saudara Nabi Yusuf tersungkur sujud ke kaki Nabi Yusuf. Surah Yusuf ayat 100. Sujudnya ini tidak menyembah, sujudnya ini sujud ta'zim. Makanya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dibiarin aja tuh saudara-saudaranya sujud. Kenapa? Merasa bersalah. Jadi ada faza fauzan azima. Orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung, dengan kesuksesan yang besar. Kalau begitu sukses cuma satu, taat sama Allah amarah. Tidak peduli keadaan dunia kita kayak mana, nggak peduli. Kita orang paling kaya tapi kita taat sama Allah sama Rasul, sukses. Suksesnya bukan pada kayanya tapi pada
taatnya. Kita orang paling pinter se-Indonesia ini, IQ kita 200, pinter nggak ada imbangnya. Iya, tapi paling taat sama Allah, sama Rasul. Oh, dia orang yang sukses bukan karena ilmunya yang tinggi, dia sukses karena taat sama Allah sama Rasul. Dia pejabat tinggi, presiden tapi soleh. Habibie soleh, Presiden Habibie soleh. Pergi kerja dari rumah beliau ke Istana Negara, itu khatam Yasin. Duduk begini baca Yasin, hafal Yasin. Profesor doktor IQ-nya 200, hafal Yasin. Solehnya bukan main, sholat tahajudnya rajin, setia sama istri lagi. Oh, dia cinta sekali dengan Ibu Ainun, setia lagi sama istri. Ini kan kadang baru jadi kepala lingkungan, udah selingkuh. Pak Harto setia sekali sama Ibu Tin, sampai wafat nggak nikah lagi. Bahkan Pak Harto itu setelah Ibu Tin wafat tidurnya di lantai, nggak tidur tempat tidur lagi. Kenapa? Nggak tega teringat Ibu Tin. Asal naik tempat tidur teringat istri. Setelah Ibu Tin wafat beliau tidur di lantai. Bukan main, presiden 32 tahun. Banyak orang-orang yang besar soleh, betul nggak? Dulu di sini ada sekretaris daerah Sumatera Utara, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Abdul Manan Simatupang namanya. Tiap tahun naik haji, mungkin 30 kali lebih naik haji. Doanya minta wafat di Mekah, wafat di Mekah. Begitu. Jadi bukan karena pangkat tingginya dia hebat, tapi karena taat sama Allah sama Rasul. Walaupun dia miskin gembel, kalau taat sama Allah sama Rasul hebat. Sayyidina Bilal miskin, bajunya aja cuman satu, kadang-kadang nggak pakai baju lagi, nggak punya baju. Muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki hitam, cuman giginya putih. Kalau dia tersenyum ada anak-anak dia ketawa gini, hihi, lari anak-anak, saking jeleknya Sayyidina Bilal. Tapi taatnya sama Allah sama Rasul luar biasa, betul? Belum mati, belum wafat Sayyidina Bilal, sendalnya udah jalan di sorga. Habis subuh Nabi bilang, ya Bilal, apa amalanmu? Tadi malam ku dengar sendalmu sudah jalan di sorga. Keletak, keletek, keletak, sendalnya kayu lagi. Orang Jawa bilang bakea. Bakea, sendal kayu, teklek, teklek. Sendalnya kayu lagi, teklek. Teklak, teklek, teklak, teklek, udah jalan di sorga. Kata Nabi, tadi malam aku diperlihatkan sorga, aku mendengar bunyi sendalmu ada di sorga Bilal. Padahal Bilalnya belum wafat, masih jadi muazin di dunia. Apa amalanmu? Kok hebat sekali. Bukan Nabi nggak tahu, Nabi bilang itu supaya orang dengar semua. Apa kata Sayyidina Bilal? Nggak ada yang istimewa ya Rasul, saya seperti kawan-kawan yang lain aja, hanya saja saya berkekalan berwudu. Kalau wudu saya batal, saya wudu lagi. Kalau wudu saya batal, saya wudu lagi. Dan saya sholat berapa rakaat saya mampu sholat sunat. Belum mati sendalnya sudah jalan di sorga. Miskin, tapi sendal udah jalan di sorga. Bukan karena miskinnya, tapi karena taatnya. Berapa banyak orang miskin taat, soleh, tidak kurang orang kaya yang soleh juga. Banyak orang nggak tamat SD soleh, tapi banyak profesor doktor juga Berapa banyak pejabat yang soleh, berapa banyak gembel yang soleh. Allah nggak pandang itu semua, yang Allah pandang adalah ketaatannya, kesolehannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah nggak lihat bentukmu gantengkah, gagahkah, cantikkah, perkasakah, keturunan bangsawankah kamu, hartamu banyakkah. Allah nggak lihat itu semua, Allah yang beri. Betul, itu semua Allah yang memberi.
Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat Allah, hatimu ada iman enggak? Hatimu ada ketaatan enggak sama Allah sama Rasul? Wa a'malikum, amalmu cocok enggak dengan yang dimaukan oleh Allah dan Rasul? Pekerjaanmu yang kau buat sehari-hari sesuai dengan maunya Allah sama Rasul apa enggak? Itu yang Allah lihat. Kadang-kadang orang miskin akhlaknya bagus. Saya teringat Ebit GAD, terkenal tahun 70-an, saya masih SMP. Ada satu lagu Ebit GAD cerita tentang gembel, gelandangan yang tidur di emperan tuku rumah-rumah Cina. Dia dengan istrinya, dengan anaknya. Apa ceritanya? Lihat akhlak orang miskin. Istriku, marilah kita tidur, hari telah larut malam, lagi sehari kita lewati, meski kehidupan semakin tak pasti. Lihat anak kita tertidur, menahan lapar, erat memeluk bantal dingin pinggiran jalan, wajahnya kurus pucat, matanya dalam. Tuhan, selamatkanlah istri dan anakku, selamatkanlah oh hati mereka dari iri dan dengki kepada mereka yang berkuasa di tengah kelaparan. Oh, selamatkanlah mereka dari iri dan dengki. Ini gembel bisa doa begini. Tidak iri dengan pejabat, pejabatnya aja nggak tahu diri. Paham? Di tepi jalan si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa berpesta pora, hidup menumpang di kecurangan, jiwasraya dikorup, ya enggak? Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Pengadilan di akhirat pasti betul. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada hakim yang lebih adil daripada Allah. Kalau di dunia ini Allah mencekik polisi aja, langsung polisi bilang dia stres. Yeay, asik. Ya enggak? Besok kita tabok polisi, stres. Stres kok nabok orang, ya enggak? Stres kok cekek leher polisi. Stres kok SIM-nya nggak dicabut. Stres cabut dong SIM-nya, betul nggak? Ini hari nabok polisi, besok nyekek anak polisi, besok-besok memperkosa bini polisi. Stres. Datang polisi, nggak apa-apa, binimu udah saya perkosa. Nggak apa-apa kan kamu stres. Sontoloyo kau. Giliran kita jadi tangkepin terus, ya enggak? Giliran seberang pulau stres, gangguan jiwa, ya enggak? Bawa anjing bebas, gangguan jiwa, ya. Ngekek polisi stres. Ini Hasan Masiku masih hilang, diselempetin tuyul. Lama-lama jijik juga, betul nggak? Kalau sekali dua kali oke lah maklum, kalau terus-terusan kan muntah juga. Tahap apapun kalian pilih dia kemarin, aku nggak kupilih dia, nggak aku kamu.
Lihat itu. Nah, jadi kemuliaan atas agama. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang seumur hidup bisa taat sama Allah sama Rasul, biar kaya, biar miskin, biar pejabat, biar gembel, biar ganteng, biar jelek, semuanya asal taat sama Rasul, taat sama Allah, dia sukses dunia dan akhirat. Jadi kesuksesan itu aja. Bagaimana kita bisa taat sama Allah sama Rasul, bagaimana kita bisa beragama, beriman pada Allah, beragama Islam, selesai urusan. Siapakah makhluk yang paling mulia di dunia? Manusia. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan, telah keramatkan, telah muliakan Bani Adam, yaitu manusia. Dari manusia yang paling mulia orang beriman. Ada 7,6 miliar manusia di dunia sekarang. Hanya 1,7 miliar yang mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu yang paling mulia orang beriman. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Jangan dibantah, itu Quran yang bilang. Mana? Ini ayatnya, surah Ali Imran. Wala tahinu, kamu jangan merasa hina hai orang beriman. Wala tahzanu, kamu jangan merasa galau, kamu jangan merasa cemas. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu itu orang beriman, derajatmu paling tinggi jika benar kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, derajatmu itu paling tinggi hai orang beriman jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kan hebat itu. Siapa yang paling tinggi pangkatnya? Orang beriman. Siapa yang bilang? Allah. Tiba-tiba ada orang beriman, jangan merasa sok suci, pemegang pintu surga. Walaupun kau beriman saya kafir, belum tentu saya masuk neraka. Pasti. Pasti. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Allah. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah batu manusia dan batu. Yang disediakan Allah neraka itu untuk orang yang kafir, untuk orang yang kafir. Orang yang kafir. Pasti, jangan bilang enggak. Hari ini kiai bilang Anda jangan merasa suci, walaupun kafir belum tentu masuk neraka. Ih, kebanyakan makan micin kawan. Pak Ustadz kok benci kali sama kafir? Enggak benci sama orang kafir, enggak benci, benci sama kekafirannya. Betul? Benci sama kekafirannya. Ada bencong Pak, ya Bapak benci sama bencong? Enggak, benci sama kebencongannya. Benci dengan perbuatan bejatnya, melakukan hubungan seks laki-laki dengan laki. Kalau dia tobat kita benci nggak? Enggak. Jadi bukan orangnya yang kita benci, perilakunya. Betul nggak? Pak Ustadz, dulu saya bencong, sekarang saya sudah tobat. Ya kan? Pak Ustadz, dulu saya bencong, sekarang saya sudah tobat. Saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah melakukan agama yang dengan baik, dan saya sudah tidak lagi melakukan hubungan seks sesama laki-laki. Saya sudah nikah, punya anak 3. Bagaimana Ustaz? Ya kita sayang sama dia, betul nggak? Betul nggak? Kita nggak benci dengan pelaku maksiat. Ada orang main judi, orangnya nggak kita benci, yang kita benci permainannya, orang perbuatannya. Kalau kita dakwah dia tobat, ikut jemaah tablik 3 hari, pasang jenggot, nggak mau lagi main judi, kita sayang, ya nggak? Loh, kamu kemarin main judi? Iya. Sekarang kok udah ke masjid, udah ikut jemaah tablik, nggak main judi lagi. Kita sayang apa nggak sama dia? Kemarin benci apa nggak? Benci sama orangnya apa benci sama perbuatannya? Cocok dengan Quran. Udah Tengku Zulkarnain menebar kebencian, memang saya benci dengan kekufuran,
benci dengan kefasikan, dan benci dengan kemaksiatan. Dan itu disuruh di Quran. Ayat Qurannya ada, dan bahkan dijadikan doa oleh Rasulullah dan oleh orang-orang soleh. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, letakkan rasa cinta di hatiku terhadap iman, dan perhiaskanlah hatiku dengan iman dan cinta terhadap keimanan, cinta kepada keimanan. Iman itu kata Nabi 70 cabang. Berapa? Ada yang bilang 60 au situn, ya, situn au sab'un, 60 atau 70 cabang iman. Kita disuruh cinta kepada yang 70 cabang itu. Cabang yang paling afdol qaulu la ilaha illallah. Ucap semua la ilaha illallah. Kita cinta dengan kalimat itu, dan kita berharap mati dengan kalimat la ilaha illallah. Itu cabang iman paling besar. Yang paling kecil, cabang iman yang paling kecil, imatatul adza anit thariq, membuang penghalang dari jalan. Membuang penghalang dari jalan. Dulu sahabat Nabi kalau jalan, sambil jalan sambil kerja, minggirin duri, minggiran batu, pinggiran kayu, sehingga orang kafir kalau jalan di belakang umat Islam, ini pasti jalan sudah dijalani sama umatnya Nabi Muhammad. Loh, dari mana tahu? Bersih, nggak ada lagi duri, nggak ada lagi kayu, nggak ada lagi batu menghalang jalan, sudah rapi. Berarti orang Islam baru lewat. Loh, gitu hebatnya. Membuang penghalang dari jalan. Sekarang terbalik orang Islam, setiap ada masjid ada polisi tidur, malah membuat penghalang di jalan nih orang Islam sekarang nih. Sehingga kalau kita tidur, naik mobil tidur, supir kita bawa, kita tidur, tiba-tiba cegluk cegluk, yang tidur ngomong baru lewat masjid ya. Loh, kok tahu Pak? Nah itu tadi ada cegluk cegluk itu. Kita orang Islam disuruh membuang penghalang dari, kita malah bikin penghalang 2 di depan masjid, polisi tidur. Sehingga kalau ada orang mau melahirkan, ngebut lakinya malam-malam, lahir depan masjid. Guduk lahir depan masjid. Dikasih namanya siapa, namanya Poltip, apa, polisi tidur. Kita orang Islam tidak boleh membuat penghalang dari jalan. Kita disuruh habib ilainal iman, perhiaskan kepada kami di dalam hati kami ini iman. Wa zayyinhu fi qulubina, suka dengan la ilaha illallah, suka dengan puasa, suka dengan zakat, suka dengan sholat, suka dengan tutup aurat, suka dengan zikir, suka dengan sholawat, suka dengan membuang penghalang dari jalan. Wa karrih ilainal kufra, tanamkan kebencian di hati kami itu terhadap kekafiran. Jadi bukan orangnya, bukan kafir orangnya, tapi kufro perbuatannya. Paham? Oh, kita harus benci. Ada orang sujud sama berhala, kita nggak seneng. Sujud sama berhala nggak mau. Lebih baik mati kita daripada sujud sama berhala.